Kami berpendapat bahwa sebaiknya impor pickup dari India sejumlah 105.000 unit ini dibatalkan dan disumberkan dari produksi dalam negeri. Nah, terus apakah betul ini dibutuhkan 105.000 unit sekaligus? Berapa sudah koperasi Desember operasi dan berapa yang dibutuhkan? Sehingga kita bisa buat timeline kapan dia harus diproduksi. Industri kami sangat mengharapkan bahwa 105.000 unit ini bisa disumberkan ke dalam negeri karena memang selama 2-3 tahun terakhir ini memang sulit sekali kita memasarkan terutama kendaraan komersial ini. Baik untuk nilai tambah suplai komponen, kemudian untuk supporting service, baik dia kos-kosan di pabrik, baik dia suplai makanan dan lain-lain. Ini sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi rakyat kita. Nah, jadi nilai tambah dalam negeri itu bisa kita ciptakan kalau kita produksi dalam negeri ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Presiden dan pemerintah bisa memperhatikan industri dalam negeri dan menggunakan produk industri dalam negeri yang sudah tersedia. Saya kira begitu, Mbak Iva. Halo Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, impor 105.000 unit kendaraan pick-up dan truk ringan oleh PT Agrinas Pangan dari India untuk operasi desa atau kelurahan Merah Putih menjadi polemik di tengah situasi industri otomotif yang tengah sulit. Impor tersebut terdiri atas 35.000 unit mobil pick-up 4x4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd, kemudian 35.000 unit pick-up 4x4 dari Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda 6. Adapun nilai kontrak pengadaan mobil pick-up impor dari India ini mencapai 24,66 triliun rupiah. Kebijakan impor mobil pick-up ini memicu pertanyaan mengenai komitmen penggunaan produk dalam negeri, apalagi industri lokal mampu memproduksi spesifikasi kendaraan yang mampu menunjang mobilitas pedesaan. Dan impor besar pick-up ini juga dinilai berpotensi memberi dampak terhadap keberlangsungan industri manufaktur otomotif nasional yang saat ini tengah menghadapi tantangan penjualan. Pemerintah pun didesak untuk membatalkan program impor pick-up dari India. Pelaku industri domestik berharap adanya keberpihakan pada produksi dalam negeri untuk menjaga utilisasi pabrik dan rantai pasok tetap bergerak. Lantas bagaimana pelaku industri domestik merespon kebijakan pemerintah yang mengimpor 105.000 unit pick-up dari India? Kita akan berbincang dengan CEO PT Sokonindo Automobile atau DFSK, Bapak Alexander Barus. Selamat sore, Pak Alex. Selamat sore, Mbak Fia. Selamat sore. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah baik, terima kasih. Baik Pak, ini ada satu polemik yang sedang menjadi perbincangan hangat terkait dengan impor besar-besaran 105.000 unit mobil pick-up dari India sebagai pelaku otomotif dan juga brand yang menghadirkan mobil pick-up. Bagaimana tanggapannya Pak? Baik, pertama terima kasih Mbak Afia, terima kasih pemirsa seluruhnya. Kami berpendapat ini polemik, kita sebutlah polemik ini sudah berlangsung berapa hari ini. Kami harapkan ini segera bisa diakhiri dan settle. Nah, sebagaimana Pak Dasko mengatakan dan Menteri Koperasi mengatakan bahwa isu ini akan segera diputuskan begitu Bapak Presiden kembali. Nah, kalau ditanya pendapat kami berpendapat bahwa sebaiknya impor pickup dari India sejumlah 105.000 unit ini dibatalkan dan disumberkan dari produksi dalam negeri. Kenapa demikian? Karena dengan 105.000 unit ini
dan nilai 24,6 triliun ini sangat berarti dalam menunjang pertumbuhan industri otomotif dalam negeri yang saat ini sudah berjuang untuk bisa bangkit dari keterpurukan setelah COVID. Berapa tahun ini kita hanya menjual sekitar 800.000 unit. Kalau ini bisa ditambah 105.000 unit, ini tentu sangat berarti bagi industri otomotif kita. Nah ini. Kemudian yang kedua, kalau kita sumberkan dari dalam negeri, maka nilai tambah baik untuk nilai tambah suplai komponen, kemudian untuk supporting service, baik dia kos-kosan di pabrik, baik dia suplai makanan dan lain-lain. Ini sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi rakyat kita. Nah, jadi nilai tambah dalam negeri itu bisa kita ciptakan kalau kita produksi dalam negeri ini. Tentu ada pertanyaan, bagaimana dengan kemampuan industri dalam negeri? Kami yakin, dan selama ini juga kita sudah supply untuk pedesaan truk-truk pick-up untuk kebutuhan mereka. Jadi, kalau kami berpendapat, sebagaimana juga disampaikan oleh teman-teman dari ahli otomotif Indonesia, YATO, kita perlu mengadakan satu kajian untuk mendukung keputusan kita. Kajiannya apa? Pertama, kita tentu melakukan kajian terhadap bentuk dan klasifikasi koperasi desa kita ini. Pertama, apakah mereka membutuhkan semua 4x4 pickup? Berapa yang mungkin butuh 4x2? Ada yang butuh mungkin roda 3. Sehingga kita tidak secara membuta memberikan mereka 4x4 yang mahal pengadaannya, juga mahal perawatannya. Itu pertama. Yang kedua, apakah benar ini 105.000 unit ini langsung dibutuhkan oleh koperasi desa ini? Berapa sih sekarang koperasi desa yang sudah aktif? Apakah semua mereka yang aktif butuh capital expenditure, modal kerja untuk yang seperti ini? Ini harus kita kaji juga. Dan kapan? Saya kira gitu, Mbak Afia. Jadi Bapak Presiden tentu nanti bisa memutuskan bagaimana sebaiknya, tetapi kami harapkan ini bisa dibatalkan dan disumberkan dari dalam negeri. Mari kita nanti bicara soal kualifikasi teknis dan harga. Saya yakin kita bisa memenuhi dengan catatan bahwa harga pengadaan, kemudian nanti purna jual, dan harga setelah sell value-nya, harga second market-nya kita hitung semua total. Apakah betul ini menjadi mahal atau ini bisa bersaing? Saya kira gitu Mbak Afia. Jadi jangan melihat ini hanya dari sisi harga kemudahan. Tentu kita harus berikan industri dalam negeri ini ruang untuk bertumbuh. Saya kira gitu Mbak Afia. Oke, baik Pak Alex. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak Alex ya. Kemudian kalau mungkin Bapak sudah mendengar sebelumnya di Road Agrinas ini menyatakan sudah negosiasi dengan produsen otomotif dalam negeri terkait dengan rencana pengadaan 105.000 unit mobil pickup ini, namun dinyatakan ada keterbatasan kapasitas produksi dan waktu pengiriman yang membuat kebutuhan tidak dapat dipenuhi sepenuhnya dari pasar domestik. Ini seperti apa tanggapannya Pak? Saya kira begini, saya melihat juga itu kemarin konferensi pers itu. Itu kan banyak yang dari Toyota, dari Astra gitu. Dan juga itu yang dari dealer. Menurut saya mari kita bicara sekali lagi dengan serius dengan seluruh komponen pabrikannya. Bukan dealernya saja gitu. Sehingga nanti kita bisa melihat sejauh mana kemampuan ini. Itu pertama. Yang kedua, ya kalau dikatakan 4x4 pickup, memang selama ini kita tidak produksi itu karena itu tidak dibutuhkan oleh pasar dalam negeri kita, pickup 4x4.
ya kan? Nah, tentu kalau dibilang 4x4 ya kita tidak mampu karena memang kita tidak punya fasilitas untuk itu selama ini. Karena tidak dibutuhkan memang 4x4 di pedesaan kita karena pedesaan kita itu umumnya sudah jalannya layak jalan dan operasinya itu juga operasi pickup itu kan 1 sampai 1,5 ton, tidak perlu 4x4 gitu. Jadi kalau disuruh 4x4 memang betul kapasitas kita tidak bisa karena memang tidak kita produksi kebutuhan itu. Nah, gitu loh. Jadi Pak Alex melihat ini sepertinya tidak sesuai gitu ya Pak ya, pengadaan ini dengan kebutuhannya dan sepertinya tidak ada pembelajaran terlebih dahulu untuk pengadaan ini gitu ya Pak ya? Itu yang saya bilang tadi, mari kita lakukan kajian need assessment. Apakah betul dari klasifikasi koperasi desa ini mereka butuhkan 4x4? Kalau butuh berapa? 4x2 kalau butuh berapa? Roda 3 kalau butuh berapa? Sudah kan? Nah, terus apakah betul ini dibutuhkan 105.000 unit sekaligus? Berapa sudah koperasi desa yang beroperasi dan berapa yang dibutuhkan? Sehingga kita bisa buat timeline kapan dia harus diproduksi. Itu. Jadi ya kalau dipaksakan sekaligus ya dan dengan spek 4x4 betul. Memang ya kita tidak punya kapasitas untuk itu karena itu memang tidak dibutuhkan di dalam negeri 4x4 selama ini. Nah, mari kita kaji bersama gitu. Jadi saya tidak mengatakan itu salah. Yang saya katakan, mari kita lakukan kajian need assessment-nya tipe dan tipe apa yang dibutuhkan dan berapa dan kapan gitu loh Mbak. Tergesa-gesa mungkin ya Pak bisa dibilang. Saya tidak mau mengatakan tergesa-gesa, tetapi yang saya katakan mari kita lakukan langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan yang rasional. Artinya begini, ya, kita buat model sistemnya. Kemudian nanti kita lihat bagaimana model bisnis dari Kopdes ini. Baru kita tentukan apa yang dibutuhkan, kan begitu. Jadi tidak kita paksakan, oh pakailah 4x4. Wong dia nggak butuh, belum tentu butuh juga kan. Gitu. Dan belum tentu butuh sekarang juga. Gitu. Jadi yang saya katakan, mari kita lakukan langkah-langkah tahapan proses pengambilan keputusan yang rasional dengan tahapan ada kajian need-nya, ada kajian waktunya, ada kajian harganya. Dan kalau menurut pendapat kami, kenapa tidak kita berikan saja otoritas kepada setiap koperasi desa untuk memutuskan dan mengadakan apa yang mereka butuhkan. Tinggal kita, pemerintah atau Agrinas, memberikan plafon. Misalnya, ini 100 juta setiap koperasi desa. Silakan lakukan pengadaan menurut kebutuhan Anda sesuai dengan sesuai dengan prosedur yang ini ditetapkan. Gitu aja, Mbak. Gitu. Oke, baik Pak. Apakah DFSK sempat mendapat penawaran Pak terkait dengan pengadaan pickup ini? Saya mendengar, saya sendiri tidak diundang, tetapi saya mendengar dari staf saya bahwa ada pengadaan dari Agrinas gitu. Saya sendiri tidak terima undangannya, saya sendiri tidak. Oke, cuman isu terkait dengan adanya pengadaan ini sudah didengar ya Pak ya oleh pelaku-pelaku otomotif ya Pak ya? Sudah, saya sudah dengar kira-kira sebelum IMS 3 minggu yang lalu. Tapi ya saya tidak menerima, saya sebagai CEO tidak menerima. Tapi staf saya bilang bahwa ada pengadaan ini, gitu. Oke. Kemudian apabila Pak nanti misalnya kan setelah adanya polemik ini, kemudian banyak desakan juga untuk membatalkan impor dari sana, bagaimana DFSK menyambut ini Pak? Misalnya ada tawaran untuk DFSK Pak? Begini, saya tidak ingin mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan tadi atas nama perusahaan ini saya berbicara sebagai anak bangsa, ya. Jadi intinya bahwa sebagai anak bangsa tentu kita harus
bisa memperjuangkan kemajuan bangsa kita, baik dari sisi teknologi dengan pengadaan unit ini maupun pengadaan kesempatan kerja. Nah, kalau di FSK kami ditawarkan, tentu kami siap. Mari kita berbicara seperti apa. Tetapi selama ini tentu kita dengan pickup super cap DFSK itu kita supply ke Indonesia Timur dan ke desa-desa. Nah, itu adalah tipe yang kami produksi. Tentu kami siap untuk mendukung program Greenhouse ini sesuai dengan apa yang kami sudah produksi selama ini. Begitu, Pak. Oke, Pak Alex mungkin bisa dibocorkan Pak, bagaimana kondisi pasar tahun 2025 lalu terkait dengan permintaan soal mobil pick up Pak? Karena ini kalau mobil pick up kan segmented ya Pak ya, mungkin untuk kebutuhan di desa atau industri lainnya Pak. Oh baik, kalau itu terima kasih atas pertanyaannya. Sebetulnya saya mau menyampaikan, tapi kan enggak pas juga kalau saya menyampaikan khusus dari perusahaan saya gitu. Seakan-akan saya mengintroduce perusahaan saya, bukan itu nggak ada isunya. Tetapi kalau ditanya saya akan sampaikan begini. Nah, kami di FSK itu kapasitas kami ada 50.000 unit per tahun di pabrik kami yang di Cikande. Nah, ini dari produksi kami setiap tahun itu sekarang backbone kami adalah super cap, pickup yang kami produksi di Cikande. Itu bisa kira-kira setahun itu ya mungkin nggak banyak lah, mungkin 2.000 sampai 3.000 unit. Ya, tetapi kapasitas kami ada 50.000 unit gitu. Itu untuk super pickup super cap kami sebut. Kami juga produksi mobil logistik seperti Gelora I, itu yang seperti setara dengan Grand Max. Itu Gelora itu ada yang diesel, ada yang bensin, ada yang diesel, dan ada yang elektrik untuk kebutuhan juga pengangkutan dari sisi kelas menengah gitu. Jadi untuk tahun 2025 memang kami di FSK itu sudah konsentrasi hanya 80% di komersial pickup, blind van, dan mobil-mobil untuk pengangkutan barang menengah gitu Mbak. Oke baik Pak. Kemudian terkait dengan adanya gelombang impor pickup ini, bagaimana industri bisa tetap menjaga daya saing di tengah persaingan global dan kebijakan impor seperti ini, Pak? Tentu sebagai pelaku industri kami sangat mengharapkan bahwa 105.000 unit ini bisa disumberkan ke dalam negeri karena memang selama 2-3 tahun terakhir ini memang sulit sekali kita memasarkan terutama kendaraan komersial ini. Nah, jadi dengan 105.000 ini itu sangat berarti untuk utilisasi kapasitas kita, untuk tenaga kerja kita bisa kerja full time lagi, dan juga untuk supply komponen-komponen yang kita produksi bisa tumbuh lagi. Jadi ya tentu kami sangat mengharapkan ini bisa disumberkan ke dalam negeri sehingga perputaran ekonomi kami otomotif di sekitar pabrik dan dealer kami itu bisa bekerja dengan aktif lagi. Gitu Mbak Afia. Oke, baik Pak. Jadi sebenarnya justru ini pasar domestik sangat menanti ya Pak ya kalau ada ajakan ini. Mengingat tadi sebenarnya terkait dengan penjualan memang kurang di tahun 2025 lalu ya Pak ya? Oh, ya tentu, tetapi kan begini, kalau dipaksakan spek yang tidak kami punya, ya kami tidak bisa lah. Karena memang selama ini kita produksi itu ya 4x2. Atau ya jangan dipaksakan untuk menyediakan spek yang tidak ada di dalam negeri. Ya memang kita tidak mampu akhirnya. Dan juga harga kita jadi tidak bersaing. Tetapi kan selama ini yang kita supply itu yang digunakan. Karena tidak ada permintaan dari pasar itu yang mengharuskan kami untuk 4x4. 4x2 pun sudah cukup. Toh pickup ini hanya fungsinya itu sebagai transport barang mungkin hanya sampai maksimum 1,5 ton gitu per pengangkutan, dan jalan-jalan di desa kan sudah bagus-bagus. Dia kan kita tidak bawa ke sawah, ke kubangan.
Dan juga jangan salah, banyak juga desa ini tidak butuh mobil. Dia butuh mungkin roda 3 atau sepeda motor untuk angkutannya. Jadi ya memang perlu kajian need assessment tadi. Tetapi tentu dari semua proses ini kami sangat mengharapkan impor dari pickup India ini kita batalkan. Kemudian kita bicarakan dalam negeri bagaimana memenuhi kebutuhan koperasi desa ini dari industri dalam negeri. Saya kira gitu, Mbak Iva. Baik, Pak Alex, ini benar-benar dibutuhkan kajian yang mendalam ya. Sangat diharapkan kajian mendalam ini ya Pak ya. Karena seperti tadi Bapak bilang sebenarnya 4x2 cukup kok. Dan banyak kok unitnya ya Pak ya di Indonesia ya Pak ya. Baik. Betul, baik ya. Mungkin ada masukan lagi gitu Pak buat pemerintah khususnya Pak terkait dengan kondisi mobil pick up saat ini, permintaan mobil pick up saat ini Pak? Ini harapan kami nih. Harapan kami tentu sama dengan pengusaha yang lain dan pabrikan yang lain. Harapan kami agar Bapak Presiden dan semua bapak-bapak yang berada di pemerintahan bisa menerjemahkan bagaimana amanat Undang-Undang Perindustrian Nomor 3 mengenai pertumbuhan industri dalam negeri. Juga mari kita sama-sama memenuhi program pemerintah kita yang sekarang untuk membangun ekonomi kita dalam negeri dan bisa tumbuh lebih bagus dari sekitar 5%. Dan ini 105.000 unit ini sangat berpotensi untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri, paling tidak dengan kesempatan kerja, devisa, penghematan devisa, dan utilisasi pabrik mobil industri dalam negeri. Jadi sekali lagi kami sangat mengharapkan Bapak Presiden dan pemerintah bisa memperhatikan industri dalam negeri dan menggunakan produk industri dalam negeri yang sudah tersedia. Saya kira begitu, Mbak Iva. Baik, Pak Alex, terima kasih atas perbincangannya, Pak ya. Semoga ini pemerintah segera mendengar dan melakukan kajian yang terbaik untuk pengadaan mobil pick up ini yang memberdayakan produksi dari dalam negeri ya, Pak ya. Baik, terima kasih Mbak Fia. Salam semua untuk kita. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Alex, selamat menunaikan ibadah puasa juga. Yaitu Tribuners perbincangan kita dengan CEO DFSK, Pak Alexander Barus yang mengharapkan agar pengadaan pick up untuk koperasi desa ini memberdayakan produksi dalam negeri karena mampu kok dari produksi dalam negeri. Sebelumnya juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengungkapkan telah meminta pemerintah untuk menunda impor 105.000 unit mobil operasional asal India untuk program koperasi Desa Merah Putih. Dasko menyebut Presiden Prabowo Subianto akan membahas detail rencana impor kendaraan tersebut setelah pulang dari kunjungan kerja luar negeri. Dan PT Agrinas Pangan Nusantara menyatakan akan patuh apapun keputusan pemerintah soal impor mobil pick-up dari India untuk kebutuhan operasional Koperasi Desa Merah Putih. Dan sekian On Focus kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.